Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam jumpa kembali bersama saya Carla Ratna, hadir untuk menjumpai Anda 30 menit ke depan dalam program Healthy and Lifestyle persembahan TV 10. Dan saat ini bersama Carla sudah hadir, beliau adalah dosen Prodi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bunda Siti Zulaikah, Sarjana Gizi Magister Sains. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Carla. Kabar baik Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. terlihat dong ahli gizi. Meskipun puasa tetap fresh ya, Bun. Yes, insya Allah. Karena nutrisi terpenuhi. Insya Allah. Asupan gizi juga terpenuhi. Insya Kan Allah. ahli gizi ya, Bun. Jadi harus seimbang. Nah, tepat nih, Bun. Kali ini kita mau bicara tentang memenuhi asupan gizi yang tepat selama menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Nah, kita berbagi ilmu barengan sahabat TV 10 ini, Bun. Kan biasanya ibadah puasa itu kita disarankan untuk memilih jenis makanan dan minuman terbaik, baik itu saat sahur ataupun berbuka puasa ya, Bun. Karena kalau saat sahur kan otomatis untuk bekal seharian berpuasa. Jadi memilih makanannya juga penting, yang dipastikan memenuhi nutrisi ataupun asupannya ini sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kita bicara dulu nih tentang kebutuhan tubuh akan gizi atau nutrisi. Ini kan beda-beda ya, Bu? Iya, Mbak Carla. Jadi kalau kita berbicara soal gizi, itu kan kalau orang awam kan mengatakan makanan ya, Mbak Carla ya. Iya. Jadi secara umum itu makanan itu ada 3 fungsinya, Mbak Carla. Ada 3 fungsi. Ya, yang pertama itu untuk sumber energi. Jadi kalau kita beraktivitas ya, seharian bekerja itu kan butuh energi nih. Nah, itu dari makanan gitu. Dari makanan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua itu sebagai saat pembangun, Mbak Carla. Sebagai saat pembangun. Saat pembangun, dan saat pembangun ini kalau anak-anak itu dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, itu kan butuh nutrisi atau makanan. Tapi bukan hanya anak-anak saja ya? Iya. Kalau untuk orang dewasa, untuk orang lansia itu fungsi kedua ini untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, Mbak Carla. Misalnya ya, kita habis kecelakaan ya, pasti kan kecelakaan itu kan banyak sel yang rusak ya. Ibu-ibu yang wanita usia subur habis melahirkan nih, gitu. Itu kan kalau orang melahirkan itu kan sel-sel tubuh kan rusak. Istilahnya kalau orang Jawa itu kan sering mengatakan kalau orang habis melahirkan itu seperti muda kembali. Ya memang karena sel-selnya itu rusak. Sel-selnya baru lagi. Iya. Nah, disinilah fungsi makanan. Gitu. Yang ketiga itu sebagai zat pengatur, Mbak Carla. Zat pengatur juga? Zat pengatur. Jadi itu yang mengatur metabolisme tubuh. Kalau kita di jalan raya itu, Mbak Carla, itu kan ada lalu lintas traffic light. Nah, itu makan ada di situ. Oh, makanan juga bisa menjadi traffic light untuk tubuh kita. Betul, gitu. Kalau selama ini orang kan mengatakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Gitu. Jadi secara garis besarnya ya memang kita itu makan untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa tumbuh, atau untuk kalau yang sakit menjadi sembuh ya. Kemudian mengatur fungsi tubuh kita. Jadi bagaimana nafas kita itu, kita bernafas, bagaimana kita itu jantungnya berdenyut, itulah fungsi. Itu juga dari, termasuk fungsi makanan. Betul, itu. Jadi memang makanan itu ya tidak hanya untuk membuat perut kenyang, tapi tidak hanya sampai mengenyangkan, betul, tapi juga untuk mempunyai yang sering masyarakat kita sebut dengan triguna makanan. Triguna makanan itu termasuk fungsinya yang 3 disebutkan oleh Bunda tadi. Oke. Nah, kemudian berarti itu kan ada komposisinya, jumlahnya harus seperti apa. Kadang-kadang kalau kita kan puasa nih, Bun ya. Mungkin kan nanti untuk bekal seharian sahurnya ini makanannya nasi yang banyak deh, karbonya yang banyak biar tahan nanti. Ini apakah ini pemikiran yang salah atau bagaimana? Atau bagaimana seharusnya ini, Bu? Nah, kalau kita masih sekolah dulu kan sering disampaikan ada 4 sehat 5 sempurna, Mbak Carla. Nah, kalau sekarang istilah 4 sehat diperbaiki, Mbak, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu kan 4 sehat itu ada makan pokok, gitu kan, lauk, sayur, buah, susu itu aja, tanpa diatur jumlahnya berapa. Tapi kalau yang sekarang, Kemenkes itu sudah mengatur dengan pola gampang isi piringku. Namanya isi piringku. Jadi setiap kali makan itu kita pedomannya isi piringku. Simple dan sederhana. Dalam satu piring itu untuk orang yang normal, bukan obesitas ya. Kita kan normal nih, Mbak Carla ya, insya Allah ya gitu.
itu satu piring itu isinya sepertiga makan pokok. Sepertiganya lagi adalah sayur. Iya, sepertiga kan masih makanan ya, pokok, sepertiga sayur, masih ada? Masih ada sepertiga kan? Lagi. Sepertiga itu dibagi dua, sepertiganya lauk, sepertiganya buah. Iya, jadi dengan konsep isi piringku itu jenis makanannya sudah jelas, jumlahnya juga jelas. Jadi masyarakat apapun itu sudah bisa, nggak perlu nimbang-nimbang, nggak bisa kalau masyarakat umum ya. Iya. Jadi isi piringnya berapa? Isinya sepertiga makan pokok. Sepertiga makanan pokok. Sepertiga itu ada sayur, sepertiganya itu dibagi dua lagi, buah. Iya. Oh, itu lengkap, isi piringku yang secara lengkap. Maksudnya itu adalah penyempurnaan dari 4 sehat, 5 sempurna. Kalau dulu kan ya yang hanya penting jenisnya ada, aja, jenisnya ada lah. Masalah jumlahnya ya terserah lah gitu ya, suka-suka. Tapi kalau sekarang lebih diatur, lebih ke itu. Jumlahnya. Gitu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan seperti yang isi piringku itu apa yang terjadi, Bun? Kalau dalam hal jumlah ya, tubuh kita itu kan akan berfungsi dengan lancar kalau jumlah makanannya itu cukup. Nah, untuk mengetahui berapa masing-masing orang tuh kebutuhannya, jumlah makanannya itu seberapa, itu dari mana, Bun? Di Indonesia, di Kemenkes sudah mengeluarkan namanya angka kecukupan gizi. Tiap orang itu berbeda. Tiap orang berbeda. Iya, tergantung pada usianya. Usianya. Iya, dengan kondisi fisiologisnya, apakah dia itu untuk wanita usia subur, apakah dia itu sedang hamil ataukah dia sedang menyusui, ada perbedaan. Iya, jadi itu. Ya itu secara terdaftar, ada daftarnya, berapa kebutuhannya, tiap golongan usia sudah ada. Nah, tapi kan masyarakat kita kan belum bisa ya, kalau misalnya harus menghitung. Iya, makanya dari Kemenkes mengeluarkan yang paling sederhana, yaitu dengan isi piringku itu. Isi piringku, jadi disederhanakan dan itu tidak perlu nimbang-nimbang, ya Bun ya, nggak harus. Untuk pokoknya isi piringku itu untuk sederhana. Nah, secara kalau perhitungan tepatnya sih, kalau tidak salah ya seperti saya dan Mbak Carla ini sekitar 2.250 kalori per hari. Iya, per hari. Untuk yang perempuan, yang laki-laki sekitar 2.650 ya. Untuk secara detailnya ya dilihat di daftar ada. Nah, bisa dilihat di daftar ya, ya, 2.200 kalori untuk wanita 2.250 dewasa, 250 kalori untuk wanita dewasa seperti kita ya, Bun. Berarti itu terdiri dari seperti yang disampaikan tadi makanannya. Tapi kalau sesuai dengan isi piringku itu sudah terpenuhi itu ya, Insya Allah, iya gitu. Ya tinggal kalau masih masa anak-anak nanti kebutuhannya biasanya separuh dari kebutuhan orang dewasa di balita gitu. Tapi kalau secara detail memang ya ahli gizi harus mendampingi begitu untuk perhitungannya. Begitu. Tapi sesuai dengan kebutuhannya itu. Jadi kalau sesuai dengan isi piringku itu asupan dan nutrisinya sudah cukup, Bun, dalam sehari. Ya. Dari isi piringku itu kan kita hanya mengatur makanan pokoknya, kemudian sumber sayurannya, kemudian lauknya dan buahnya begitu. Nah, selain isi piringku, Kemenkes juga mengeluarkan piramida makanan, Mbak Carla. Di situ itu tergambar jenis-jenis bahan makanan. Mana yang makanan pokok, makan sayuran apa saja sumbernya, buah apa saja sumbernya. Tinggal bervariasi aja. Kalau kita monoton makannya kan pasti kan bosan ya. Iya, betul. Jadi kalau sehari-hari itu kita sudah jumlah dari isi piringku terpenuhi, kemudian jenis bahan makanannya itu bervariasi, itu insya Allah kebutuhan kita akan saat gizi sehari itu insya Allah akan cukup. Begitu. Nggak stunting ya? Insya Allah. Karena kalau kita berbicara soal stunting itu rantainya panjang, Mbak Carla. Dimulai dari masa remaja sebetulnya. Stunting itu dimulai dari masa remaja? Iya. Jadi remaja-remaja yang kalau zaman sekarang kan istilahnya kan remaja itu takut makan ya, Mbak Carla ya, supaya langsing begitu. Karena memang didoktrin oleh media ya, Bun, media sosial bahwa cantik itu langsing, cantik itu yang kecil, yang proporsional tuh yang seperti itu gitu kan, belum tentu sehat, bahkan ada yang sampai kena bulimia dan lain sebagainya. Iya, betul gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal Indonesia kan stuntingnya masih tinggi nih ya. Stunting itu dimulai dari masa remaja yang asupan makannya kurang, gitu kan. Kayaknya kan orang kan taunya stunting itu saat hamil aja atau saat lahir, tidak sebetulnya rantingnya dari mulai remaja gitu. Remaja kan nanti kan untuk persiapan
menjadi seorang ibu ya harus dipersiapkan dari harus remaja itu, Bu. dipersiapkan, Nutrisi dan gitu. asupan terpenuhi. Betul. Oh, tidak hanya waktu hamil saja, waktu menyusui saja, tapi dipersiapkan dari remaja. Dari remaja. Berarti harus pola makan yang baik itu dimulai sejak dari sejak dini. Betul. Iya, Sejak dini harus dimulai ya Bun ya. Nah, kalau bicara tentang puasa ini, ya kita semuanya tahu Bun, kalau di Indonesia ya Bun, namanya puasa, orang buka puasa yang disediakan takjil yang sering war-war takjil itu kan yang serba manis-manis, ya Bun. Betul, ya. Kolak, bahkan kolak itu identiknya dengan puasa. Puasa, iya. Adanya kolak atau masak kolak itu pas puasa aja Bun. Iya. Nah, ini apakah ya oke lah, atau mungkin cuman makan, kadang ada yang cuman makan kolak aja sudah kenyang, terus jadi tidak makan yang lainnya. Nah, nanti kita akan bahas di segmen 2 ya Bun. Iya, makasih. Baik, jangan kemana-mana, karena Carla dan juga Bunda Siti Zulaika akan segera kembali untuk Anda, tetap di Healthy and Lifestyle-nya TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle persembahan TV 10. Ada saya Carla Ratna bersama Bunda Siti Zulaika, Sarjana Gizi Magister Sains. Kita bicara tentang memenuhi asupan gizi yang tepat selama puasa. Nah, terakhir kita ngobrol tentang kolak. Ya, Bun. Ini kan mengobati kerinduan ibaratnya. Adanya cuma waktu puasa aja. Nah, bagaimana ini Bunda sebagai ahli gizi melihat puasa dengan berbuka puasa dengan kolak, sup buah, gorengan dan makanan-makanan yang lainnya ini, apakah juga sudah termasuk memenuhi asupan gizi atau harus dirubah nih pola makannya? Boleh atau bagaimana ini baiknya? Ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya belum ada kolak. Belum ada kolak ya Bu? Belum ngewar takjil kolak ya Bu? Belum, karena ya ibunya ahli gizi. Oh iya. Juga, dan jadi sudah tahu itu pola hitungannya gitu. Ya, kebetulan pada nggak suka kolak memang, gitu anak-anak ya. Jadi gini Mbak Carla, jadi sebetulnya tuh bedanya puasa dengan tidak itu kan hanya jadwalnya. Ya kalau jumlah makannya kan tetap isi piringku Mbak Carla, seperti yang tadi tetap gitu kan. Nah untuk jumlah ya memang kalau sebagai seorang ibu mungkin harus belajar lagi jumlahnya berapa gitu kan. Tapi kalau untuk apa yang harus dimakan, berapa komposisinya tiap makannya, itu kembali ke isi piringku. Kembali ke isi piring. Gitu. Nah di isi piringku sudah mengatur setiap kali makan begitu. Nah bedanya antara puasa dan tidak itu jadwal makannya. Hanya jadwal makan, tapi gitu. Tetap harus ke jalur isi piringku lagi. Gitu. Kalau jadwal makan itu ketika kita tidak puasa kan 3 kali ya Mbak Carla ya. Ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, ini hanya jadi 2 kali Bunda. Iya, jangan salah, yang sebelum puasa atau tidak puasa itu ada snacknya, ada selingannya. Di selingan jam 10 atau selingan pagi namanya, kemudian selingan sore. Itu. Nah kemudian kalau untuk orang-orang kondisi tertentu seperti ibu menyusui, ibu hamil, orang-orang yang punya penyakit tertentu yang dia asupan makannya harus dicek, ada snack malam Mbak Carla. Oh ada snack malam juga? Iya, jadi memang kalau kita mau belajar, mau ini gizi itu sebetulnya luar biasa loh, ngatur makannya gitu. Itu kan tidak, teratur ya. Dengan makan teratur maka pencernaan kita itu nggak akan terganggu ya gitu. Tetap sehat ya. Karena mohon maaf kita tidak memasukkan sampah ke dalam pencernaan kita ya. Sebenarnya makanan, cuman kan itu menurut lambung kita itu adalah yang bisa diterima lambung. Kemudian kita juga memperhatikan pengosongan lambung. Kalau waktu makannya teratur ya itu lambung itu kan akan kosong sekitar 6 jam. 13 jam kalau puasa itu kan sehari kita kosong ya. Gitu. Makanya itu yang berbeda di situ. Nah, dengan puasa itu sebetulnya hanya jadwalnya yang berubah gitu kan. Kita bisa mengaturnya dengan makan pagi dijadikan sebagai buka ya saat azan. Kemudian makan siangnya kita taruh setelah tarawih. Ya, kemudian makan malamnya kita taruh sebagai
sahur. Sama sebetulnya. Sama aja ya, bisa sama ya, aja, Bun, ya? bisa gitu. Diatur aja gitu. Iya, gitu. Hanya perbedaan antara buka dan sahur itu ada di letaknya di fungsinya. Gitu. Ketika kita buka puasa, itu sebetulnya apa sih yang harus kita gantikan? Betul. Harus kita gantikan Ya, untuk jadi kalau untuk pemenuhan gizinya itu ketika kita itu buka puasa, yang pertama mengganti cairan yang hilang selama kita puasa sehari. Oh, cairan dulu berarti. Cairan dulu, gitu kan, sehingga memang cairan harus cukup. Yang dianjurkan adalah air putih. Air putih. Air putih dulu. Betul. Kemudian yang kedua itu adalah mengganti energi yang hilang. Mengganti energi yang hilang. Iya, selama sehari itu. Bisa diganti kalau dengan 13 jam kita nggak makan, itu kan artinya tubuh butuh energi yang cepat. Betul. Ya, salah Yang satu cepat yang menjadi solusinya adalah sunnah Rasul, kurma. kurma, Masya Allah. Kurma ini adalah makanan yang cepat dicerna, tetapi dia itu tidak menimbulkan lonjakan gula darah yang tinggi. Jadi insya Allah aman, ya, itu. Ya. Kemudian tadi kan energi sudah nih yang hilang. Yang ketiga ada elektrolit yang hilang. Elektrolit itu bisa didapat dari sup sayur, sup buah. Oh, sebuah aman ya berarti. Aman, berarti sup buah itu aman. Asal nanti tingkat kemanisannya juga harus biasa saja. Iya. Tingkat kemanisannya ya perlu diperhatikan. Bahan yang digunakan jus buah, sup sayur itu mengganti elektrolit. Mengganti elektrolit. Jadi hal pertama karena habis kosong 13 jam. Jadi langsung jangan digas dengan yang berat-berat, tapi dengan air putih, kurma dan elektrolitnya diganti dengan sup buah, sup sayur. Betul. Itu kan sudah cukup ya. Sebetulnya dengan 3 tahapan itu sudah sama dengan kita sarapan pagi. Setara dengan sarapan pagi ini, Bun. Oh, oke. Iya. Karena kan biasanya kita sarapan juga agak banyak-banyak kan ya. Iya, benar-benar. Istilahnya kayak kita itu pemanasan dulu lah, pemanasan 13 jam itu kosong lambungnya. Kalau kita langsung nanti proses adaptasinya nggak ada. Bisa jadi nanti perutnya kembung lah, begah, kemudian nanti yang pasti ngantuk lah ketika untuk. Betul. Jadi setelah sup atau sup buah atau sup sayur ya, kita istirahat dulu dengan sholat. Sholat maghrib. Sholat itu istirahat kan ya. Sholat maghrib dulu. Nah setelah itu nanti barulah fungsi yang keempat, yaitu untuk menjaga keseimbangan energi dan untuk menghindari hilangnya massa otot. Ya, jadi jangan sampai otot kita itu kepecah-pecah. Betul. Hilang, gitu ya. Iya. Jadi itu dengan cara kita makan ya makanan lengkap. Tadi balik ke isi piringku. Dengan komposisi makan pokok, kemudian sayur, dengan buah dan lauk. Dengan isi piringku, dengan isi piringku itu maka kebutuhan karbohidrat kita terpenuhi. Kebutuhan protein kita terpenuhi, kebutuhan lemak dan mineral, vitamin juga terpenuhi. Gitu. Karena isi piringku ya, karena mineral dan vitamin itu masuk ke fungsi yang kelima ketika kita buka puasa, yaitu menjaga daya tahan tubuh, dan juga untuk untuk kebugaran kita. Mineral dan vitamin tadi kan untuk mengatur tubuh ya, membantu metabolisme tubuh. Nah itu ada di situ. Jadi sebenarnya cukup itu. Gitu. Itu setara makan siang. Iya, jadi terserah nanti mau habis sholat tarawih boleh, atau habis nanti sholat maghrib juga boleh. Gitu. Ya bisa porsinya itu bisa kita bagi, Mbak, nggak harus banyak begitu ya. Sedikit-sedikit. Kalau biasanya satu di piring itu ya kita separuh-separuh dulu lah, supaya nanti habis tarawih kita ada yang diisi lagi. Oke, ini untuk berbuka puasa. Sekarang sahur, bagaimana kita pola makan yang baik ya, Bun, yang sesuai nutrisinya juga terpenuhi untuk tubuh kita, seharian juga tetap bugar dan tidak merasa lapar. Puasa loh, nggak pengen merasa lapar. Apa ini yang dimakan? Balik lagi, Mbak, isi piringku lagi. Iya, jadi pemenuhan karbohidratnya harus cukup, proteinnya harus cukup, kemudian seratnya dari sayur dan buah juga harus cukup, elektrolitnya harus cukup, elektrolit juga harus terpenuhi saat sahur ya, Bu. Gitu. Sebetulnya kan komposisinya kita ngatur makan itu nggak susah ya. Kalau kita terbiasa makannya yang susah. Saya tuh makannya susah berhenti. Susah berhenti. Iya, jadi kalau yang sahur itu perbedaannya memang
nggak jauh berbeda begitu. Cuman kalau yang sahur itu kita dianjurkan untuk karbonya itu karbo yang kompleks, Mbak. Yang seperti Jadi apa? karbo kompleks itu adalah jenis makanan pokok yang proses pencernaan dalam makan itu agak lama. Misalnya beras, nasi ya, nasi kita utamakan nasi yang merah kalau ada ya, kalau enggak ya nasi biasa. Kemudian kita bisa menggunakan oatmeal, ya kita bisa menggunakan kentang, ubi, gitu, roti gandum, gitu. Itu apakah ya. bisa bertahan? Maksudnya kenyangnya bertahan lebih lama gitu atau gimana, Ya, Bu? jadi makanan yang karbo kompleks tadi itu kan makanan yang dicerna itu pelan-pelan. Itu nanti efeknya akan membuat rasa kenyang itu tahan lebih lama. Ya, begitu. ya ditambah lagi dengan menambahkan dengan protein. Ya. Protein itu akan membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kehilangan masa otot juga. Jadi meskipun puasa nggak akan kurus gitu karena kita konsep makanannya sudah benar gitu. Balik lagi ke isi piringku. Betul. Meskipun sahur pun tetap harus sesuai iri. Kan biasanya orang sahur kan nyari praktisnya ya, Bun ya. Praktis tidak harus nggak lengkap. Praktis tapi bisa lengkap. Praktis tapi bisa lengkap. Ya. Tadi masih kurang Mbak Carla. Ada yang sayur dan buah. Sayur dan buah. Sayur dan buah itu kan kandungan seratnya tinggi ya. Makanan yang mengandung serat tinggi itu akan membuat rasa kenyang lebih lama. Sehingga ketika siang hari masih bertahan. Betul. Jadi itu cairan jangan lupa Mbak Carla selama bulan 1 hari itu 8 gelas minimal. Harus terpenuhi ya, Bu? Iya. Dibagi itu ya, tadi. Dua gelas saat buka, 4 gelas saat setelah tarawih, mungkin sholat isya sampai tarawih, 2 gelas lagi pas sahur. Oke, luar biasa. Itu ya, patokannya adalah kembali ke jalur isi piringku. Iya. Gitu. Bunda, hampir 30 menit nih, seru banget ngomongin tentang. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait tema kita hari ini, Bunda? Sahabat TV 10, jadi puasa itu selain untuk ibadah juga punya peran besar ya untuk menjaga kesehatan. Ya, banyak sekali orang yang sakit mah setelah puasa jadi normal karena memang pola makan kita itu terjaga ketika puasa. Gitu. Satu hal mungkin yang pesan saya kepada sahabat semua, jadi kadang-kadang puasa itu kan kita tanpa sengaja itu pengen minum kopi, pengen teh ketika sahur. Sebisa mungkin itu dihindarkan. Ya, karena teh kopi itu sifatnya adalah dia menyebabkan dia diuretik. Diuretik itu membuat pengeluaran cairan, pipis terus gitu kan. Sehingga kalau pipis terus maka nanti rasa hausnya ketika siang itu juga semakin berat. Gitu. Jadi mari kita kembali dengan isi piringku gitu. Makan dengan sehat, dengan komposisi yang beragam ya. Insya Allah kebutuhan kita akan terjaga dan puasa kita menjadi puasa yang nyaman dan tubuh kita menjadi bugar. Gitu. Ditambah satu lagi mungkin bisa beraktivitas ringan-ringan, olahraga ringan lah, jalan kaki tetap sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa dianjurkan untuk tetap olahraga ringan. Nah itu dia cara tetap bugar dengan asupan nutrisi dan gizi yang cukup untuk tubuh. Disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Tetap jalurnya adalah kembali ke isi piringku. Ini udah patokan ya, Bun? Nah, kalau isi piringku itu sudah terpenuhi, ya sudah. Berarti Insya Allah Insya Allah aman. Baik, terima kasih Bunda untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih juga sahabat TV 10 sudah membersamai kami di program Healthy and Lifestyle-nya TV 10. Saatnya saya Carla Ratna, Bunda Siti Zulaika, Sarjana Gizi Magister Sains, dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri dari program Healthy and Lifestyle. Terima kasih untuk kebersamaannya. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan insya Allah. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.